megang badannya udah dingin. Masih nggak percaya ya? Nggak percaya, gue nggak ada. percaya dan gue nggak bisa nangis. Saat itu gue nggak pernah bisa nangis, nggak bisa nangis. Gitu ya? Ini salah gue. Kenapa lu waktu Karena itu gue berpikiran salah? Karena gue satu-satunya anak yang belum bisa jadi apa-apa waktu itu. Oh. Gila, gue tuh pengen banget ngerasain sakit ya. Gue nggak pernah sakit nih selama ini. Oh, jadi larinya ke situ? Iya, gue jadi ditipu gue. Ditipu? Pelayanan kok ditipu? Ada temen gue nelfon, 2 bulan gue pelayanan, gue jatuh ke dalam dosa. Harus berurusan dengan ilmu hitam. Wih. Gue pun mulai doa. Mulai mengenal. Mulai mau ngelawan gitu. Oh, iya. 2009 tapi sekarang kelas 5 SD. Telat masuk lah. Telat setahun. Iya. Karena nggak bisa bicara. Gue tuh 2009 tapi sekarang kelas 5 SD. Telat masuk lah. Telat setahun. Iya. Karena nggak bisa bicara. Telat bicara. Sampai udah diterapi segala macam kesana sini. Akhirnya gue nekat, gue masukin sekolah, langsung TK kecil waktu itu. Udah masuk TK kecil, bisa ngikutin sih ternyata. Udah nggak suka marah-marah lagi. Tadi kan suka marah-marah. Gue pikir awalnya autis katanya. Tapi gue ngeliatin, gue doain aja terus sih. Sebenarnya gue tangking terus. Gue yakin anak gue normal. Jadi iman lu yang selalu mengatakan anak gue normal. Dalam nama Tuhan Yesus, anak gue normal. Akhirnya lulus, maksudnya naik ke TK besar. Hari itu gue memutuskan untuk tidak masuk ke TK besar. Gue loncat langsung ke SD. Boleh tuh ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh? Iya. Sama kepala sekolahnya nggak boleh, sama gurunya juga nggak boleh. Sebaiknya jangan, Pak, karena saya lihat masih kurangnya. Kayaknya masih belum, takut nggak bisa ngikutin katanya. Gue bilang, gue hari terakhir malam itu gue doa, hari terakhir pendaftaran terakhir. Gue doa malamnya, pagi-pagi gue dapet jawaban, berangkat Tuhan, daftar. Serius lu, gue bilangnya. Gitu ya? Gue selalu ngomong gitu, serius lu. Di hati gue ngomong gitu. Iya, berangkat. Kalau udah dapet jaminan dari Tuhan mah nggak usah takut. Akhirnya gue berangkat. Berangkat aja. Waktu itu gue ketemu sama, waktu itu gue udah daftar sebenarnya, cuma gue nungguin kabar dari Ostif waktu itu. Ostif nggak ngabarin nih orang kemana, gue bilangnya. Akhirnya di detik terakhir itu, akhirnya gue dapet kabar, oh boleh. Akhirnya gue nekat masukin. Langsung jadi tapi lu nggak ini anak lu nggak di wisuda ini, bodoh amat gue bilang. Gue nggak butuh wisuda TK buat apaan, gue bilang buang duit aja ya. Gue udah bilang masukin SD aja, SD gue bilang nanti nggak bisa ngikutin, bisa gue bilang pasti bisa. That's amazing, anak gue ranking loh sekarang. Puji Tuhan, bisa, pinter aja, alim, nggak kayak bokapnya. Ya, yang penting dipupuk agamanya yang kenceng banget nih ya sekarang. Iya, amazing banget ya. Jangan ngulang lagi. Ternyata bukan ece-ece anak gua nggak normal apa gimana. Dia normal aja. Gue yakin anak gua normal. Dan ternyata lebih pintar. Amin. Dapat ranking pula. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus. Iya, karena gua yakin hati kecil gue selalu ngomong. Kadang-kadang gue suka gitu, suka debat batin lah kalau orang ngomong ya. Suka ngomong nggak bakal bisa gue bilang gitu. Nggak bisa kan selalu begitu. Ketika kita melakukannya dengan iman, kita mintanya sama Tuhan, kita berserahnya sama Tuhan, nggak ada yang nggak bisa ya. Nggak ada yang nggak bisa, jaminannya Tuhan. Ini waktu berjalan gue terus pelayanan sampai hampir 10 tahun. Gue belum nanya. Oh ya belum, sorry. Belum nanya. Silakan. Berarti urusan anak lu Tuhan izinkan masalah soal anak beres. Dan kita tutup bungkus dalam darah Yesus. Anak lu selamanya akan beres. Amin. Pasti ya. Bapaknya nih sekarang kita tanyain lagi tentang cerita bapaknya nih. Bapaknya udah beres belum? Bapaknya sebenarnya sepanjang jalan hampir 10 tahun ini fine aja. Tapi waktu tetap itu sempat ada sedikit goyang nih. Kan kita singer bareng, jadi gue sempat tahu dong. Karena ada sesuatu yang bikin gue nggak suka. Ganjelan gitu ya? Ya, ada bikin ganjelan, kita nggak, mungkin saat itu gue mikirnya kita nggak satu misi lagi. Oke. Waktu itu berapa tahun ya? 2 tahun yang lalu ya. Gue udah bikin surat pengunduran diri. Udah gue taruh di handphone, gue tinggal kirim aja. Gue udah bikin pengunduran diri. Hari itu gue pengunduran diri. Mungkin gue setelah Natalan deh, kita Natalan dulu deh gitu. Oh, masih punya tanggung jawab. Setelah tanggal 25 gue tugas singer.
besoknya gue kirim, gue mau keluar, tahun ini terakhir gitu. Ya, terus gue udah bercerita, gue mau jadi ini aja lah, freelance aja. Lainnya mah di mana aja, gue pikir gitu loh. Ya, okay. Udah, gue mau kirim. Waktu itu belum sampai ke tanggal 25 sih. Cuma surat gue udah bikin. Udah panas banget lah hati lu waktu itu ya. Udah gemes lah ya. Udah gemes. Yang namanya pelayanan tuh pasti ada aja guys. Ada ganjelan yang kita tidak satu misi. Kita gimana tidak kita nyikapinnya aja. Kita tidak satu tujuan. Lu waktu itu akhirnya gimana tuh? Akhirnya sebelum di Desember awal itu gue udah mau keluar. Dan gue udah bikin surat jauh-jauh hari gue mau keluar setelah tanggal 25. Kalau nggak salah di pertengahan apa di sebelumnya lah. Gue udah sempat ngomong sama teman-teman sih. Gue mau keluar nih buat akhir nih, tahun ini buat akhir. Iya. Terus gue ngubungin satu temen gue. Si Kresek Indomaret itu ya? Iya, si itu. Thank you ya Odedi. Si parkiran Indomaret. Parkiran Indomaret. Gue tanya. Saya thank you dulu dong sama Odedinya. Thank you bos. Gue tanya. Lu bisa nggak kasih satu alasan ke gue? Apa yang bikin gue nggak harus keluar? Dia jawab cuma sederhana. Lu nyembah siapa? Luar biasa Odedi. Itu aja. Gak ngomong apa lagi. Udah coba itu aja. Gue masih apa ya? Masih ngedablek lah ya istilahnya. Oh, lu belum ngerasa ketampar belum. Ya? Tapi gue terakhir kali ngomong itu sama itu gue mulai ketampar. Terus tapi dalam hati gue masih marah juga ya. Gue nyembah Tuhan lah, masa gue nyembah setan, ngapain gue pelayanan, gue pikir gitu kan. Gak ada orang pelayanan nyembah setan gitu kan ya. Akhirnya terus gue dablek nih. Masih berkeras. Mau keluar. Masih udah ngamuk-ngamuk gitu di grup disering ngamuk. Tapi di hati kecil gue mulai timbul lagi yang dulu. Si kata-kata itu keluar lagi. Gak usah keluar deh. Tuhan punya sesuatu buat lo. Nggak bisa, gue bilang. Gue bilang nggak bisa. Gue harus keluar. Gue udah nggak suka. Gue bisa gila di sini, gue bilang gitu kan. Ya biasa. Si hati kecil itu selalu ngomong gitu. Keluar lagi. Si hati kecil itu tuh Roh Kudus dulu ya. Gue manggilnya si hati kecil itu. Karena gue sama dia tuh deket banget. Dan selalu kita kayak seperti orang tanya jawab sendiri aja, kayak ngobrol. Gue selalu gitu sih. Nggak bisa, gue bilang. Wah, ini anak dablek dipikirnya gitu ya. Udah, gue mau latihan choir tuh waktu itu, gue inget banget. Gue inget banget mau latihan choir. Nggak ada hujan, nggak ada angin, gue sakit perut. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba aja tuh. Iya, gue mau ngirim tuh, besoknya gue mau ngirim surat itu tuh. Enggak, itu buset, itu parah, itu sakit bener-bener. Gue sampai latihan pelayan tuh gue miring gini. Tapi lu tetap datang tuh ya? Walaupun sakit lu tetap latihan. Gue nahan, karena udah mulai akhir kita mau Natalan gitu. Iya. Dan gue harus datang gitu. Iya. Sampai miring tuh, gue nggak punya sakit mah, nggak punya apa. Kenapa begini ya gue bilang. Sakit banget, itu bener-bener sakit, kayak bener-bener dikremes-kremes. Gue nggak pernah punya sakit kayak pernah sakit sesakit itu, gue nggak pernah. Gue nahan sih. Terus hati kecil gue ngomong lagi, lu hapus nggak suratnya? Kan gue taruh handphone. Iya. Lu hapus nggak? Nggak hapus, gue remet nih. Enggak, gue bilang gitu ya. Udah gue tahan terus. Akhirnya gue nggak kuat, sakit banget, sumpah sakit banget. Gue nggak kuat. Oke, fine, gue bilang. Gue hapus ya. Gue hapus, hilang. Magic. Nggak sakit sama sekali. Orang dunia bilangnya magic, padahal itu sebenarnya ya emang asli. Lagi ngobrol. Gue begitu pencet delete, tap, hilang langsung ya. Waduh, gue makin serem dong. Gue jadi makin serem. Orang dunia akan bilang ini mah sugesti, tapi kalau kita bilang adalah ya. Tapi gue jadi makin serem nih. Waduh. Serem loh malah. Wah ya nih, gue bilang mau ada apa lagi nih, gue pikir ya. Udah tenang aja, gue bilang. Akhirnya ternyata ini satu tamparan buat gue, karena gue mau naik level kali ya. Iya. Karena gue dari singer mungkin mau naik level, satu level dari itu gue jadi pemimpin singer apa menjadi worship leader gitu lah ya. Ya nggak secara sengaja kita bikin komsel. Iya. Dan itu pertama kali gue nge-WL. Dan gue sempat oh ini. Ternyata sebelum gue keluar, ada yang keluar duluan.
Iya. Si WL itu. Iya. Dan ternyata gue gantiin WL itu. Tuhan udah ngatur kayak Tuhan gitu. Atur tahan lu di situ. Jadi sebenarnya kalau misalnya Tuhan punya mau, kalau kayak Yunus aja sampai lari kemanapun, Tuhan tuh masukin ke perutnya paus, tetap aja kalau lu harus ke Niniwe juga lah lu akhirnya gitu ya. Tinggal lu milih mau baik-baik. Udah diatur aja. Iya, tinggal lu milih mau baik-baik naik kapal nyaman-nyaman atau lu mau dianterin di dalam perutnya ikan paus. Nah, lu kemarin minta dianterinnya lewat perutnya ikan paus, lu dikeremet-keremet gitu ya. Dikeremet-keremet setengah mati gitu. Pokoknya gitu ya, gue setiap itu gue baru tahu ternyata caranya Tuhan mau gue begini, gue pikir gitu ya. Oke. Akhirnya gue naik level. Tapi sebenarnya setelah lu jadi WL, pertentangan yang tadinya sempet nggak sevisi. Jadi gak gue pikirin. Lu nggak pikirin, akhirnya lu lebih bisa bertoleransi akhirnya. Iya, akhirnya gue lebih bisa. Sudahlah gitu bertoleransi aja. Lah. Kita akan berpikir bukan suatu saat kalau memang Tuhan mau, Tuhan yang akan bukan karena gue jadi WL. Gitu ya. Bukan karena gue jadi WL dan gue bisa bertoleransi dengan itu. Bukan karena lu disogok dengan jadi WL, tapi karena gue takut sakit, men. Lame excuse banget itu. Bisa milih excuse yang lebih bagus. Jadi intinya adalah lu lebih gue lebih takut sama Tuhan daripada sama lagu. Ya, benar. Kesebut juga akhirnya. Sorry, bos. Kesebut juga akhirnya. Jadi akhirnya kita semua berlegowo dengan nerima bahwa kalau memang Tuhan mau rubah suatu saat, Tuhan yang akan rubah. Kita nggak punya hak untuk ribut-ribut ya. Ini kan kalau lu nggak mau sakit, ikutin kata Tuhan. Bener. Tinggal milih kan tadi mau naik kapal baik-baik ke Niniwe atau mau naik di dalam perut ikan. Betul. Ya kan? Lebih baik naik kapal baik-baik aja. Toh nanti ujung-ujungnya akan ke Niniwe juga. Gitu, jadi jangan dengan cara yang kasar. Iya, dan passion gue tuh sebenarnya nggak ke WL tuh gue nggak bisa, karena gue dasarnya gue nggak bisa ngomong depan orang. Oh gitu. Padahal lu sekarang host juga gitu ya, tapi masih ngaku-ngaku nggak bisa ngomong di depan orang. Berarti itu Tuhan benar-benar kalau udah punya mau, akhirnya nggak bisa pun jadi bisa ya. Dipaksa bisa ya wis, jalan baik. Jalan aja gitu. Iya. Ternyata apa yang sudah Tuhan perlengkapi di lu itu. Jadi ya Tuhan nambah-nambahin aja ya. Jadi setiap nambah masa-masa gua jadi worshiper segala macam, ya Tuhan kasih add-on aja. Nih gue tambahin ini nih, gue tambahin ini, gue tambahin ini, gue tambahin ini. Jadi makin lengkap aja. Intinya tuh berarti kita harus peka dengan suara Tuhan. Gimana kita mau peka itu berarti kita harus intim dulu ya. Harus benar-benar mengerti hatinya harus Tuhan. Harus jadi Tuhan tuh kayak temen lo. Iya, seperti orang tua. Bodoh amat lu ngomong lu gue nggak masalah. Nggak masalah gitu kan. Tuhan juga tahu lah. Iya. Lu begini kan orangnya. Iya, itu kan cuma bahasa tapi Tuhan ngerti lah. Itu kan bahasa yang Tuhan. Sebenarnya kalau gue selalu mikirnya kayak gitu. Kalau mikirnya tanpa gue minta pun Tuhan tahu apa yang gue mau gitu loh. Sudah disediain. Iya. Tapi gue selalu minta. Nah, dan sudah direncanain. Iya. Takutnya gue nggak minta, tapi lu nggak minta. Tapi Tuhan kadang-kadang juga yang gue tangkap adalah dia ngomongnya gini. Dia tahu yang kita butuhin, bahkan memberikan lebih dari yang kita minta. Tapi it will be nice kalau lu minta gitu, ke gue. Gitu, gue ngalamin itu banyak banget. Banyak banget. Gue nggak minta dikasih. Biasa. Tuhan luar biasa. Nah, nih terakhir nih ya. Iya. Pesan-pesan lu dari semua kisah hidup lu sampai akhirnya Tuhan memerangkap lu masuk ke dalam satu pelayanan yang sungguh sangat terhormat ya, kita boleh melayani Tuhan seperti ini. Itu apa tuh pesan-pesannya untuk viewers kita? Kalau buat gue sih nakal sih boleh ya. Kalau masa muda nakal lah, biasanya nakal sih emang nggak bisa, cuma jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Iya, terus kalau bisa jangan ke gue lah. Berarti di masa-masa yang apalagi untuk kalian yang masih muda, libatin Tuhan dalam segera libatkan Tuhan dalam segala hal. Lakukan pertobatan semudah mungkin yang kalian bisa supaya hidup kalian beres. Senjata gue sebenarnya cuma satu, doa. Ya, benar. Kekuatan doa itu luar biasa. Iya, karena buat gue apa-apa gue harus doa. Itu aja sih sebenarnya. Doa aja udah. Doa. Gak usah macam-macam. Senjata kita ya. Senjata kita cuma doa aja, biar Tuhan nih tahu gitu kan. Biar ya walaupun Tuhan udah tahu, tapi kita mesti ngasih tahu juga dong. Ya kan itu tadi gue bilang, it will be nice kalau lu ask. Itu lebih baik kalau lu sopan lah ya. Sopan lu untuk meminta. Kalau nuwun gitu loh istilahnya.
Dan mungkin gue mau nambahin sedikit juga untuk kalian semua, siapapun itu yang kepingin terlibat dalam pelayanan, jangan pernah terintimidasi dengan masa lalu kita seperti apa, ya kan? Tuhan itu tidak pernah pandang masa lalu kita, tidak pernah pandang siapa kita. Toh sebenarnya juga kita tuh nggak bisa apa-apa. Ini semua dan juga Tuhan yang bikin. Caranya Tuhan tuh kadang nggak masuk akal, asli nggak masuk akal. Dan jangan terintimidasi juga sama orang-orang di sekitar kita. Ya kan, pasti di belakang lu pasti ya, lu yang dulunya begini, lu begitu. Parah ya. Banyak yang nggak percaya sih. Ya, pada nggak percaya gitu ya. Iraiko pasti ngomong gitu. Iya, masa sih Wan gitu kan, lu pantes tah lu berdiri di mimbar sucinya Tuhan, ya kan. Tapi kalau kita nanyain pantes atau nggak pantes, yang mantesin Tuhan loh. Iya. Ya kan. Terus Tuhannya, jangan sampai kita juga takut, mentang-mentang lu udah jadi pelayan Tuhan, begini-begini, lu masih udah pelayanan tapi lu masih begini. Kalau nyari 100% sempurna, nantinya nggak akan ada yang nggak akan ada pelayan Tuhan. Nggak akan ada pelayan Tuhan, nggak akan ada pendeta, nggak akan ada siapa. Manusia itu nggak ada yang sempurna, men. Jadi menurut gua melayani seperti yang Tuhan mau aja, dan lu mau nakal biarin diri monggo lah. Kalau buat gue sih, gue masih terima sih sebenarnya. Lu mau nakal apa, cuma jangan kebablasan. Nakalnya libatkan Tuhan supaya Tuhan ada remnya supaya gitu ya? Lu ngerem. Tapi gue yakin sih anak-anak zaman sekarang, anak-anak sekolahnya yang kayak di BPK segala macam, maksudnya yang sekolah ini kayaknya nggak senakal zaman gue ya. Mereka mungkin sudah lebih mengenal Tuhan di usia yang masih muda gitu ya. Itulah gunanya mungkin kita bawa anak-anak kita ke sekolah minggu, terus naik lagi ke remaja, terus ke dewasa, supaya mereka selalu ada on track ya, selalu on track. Jangan terlalu rock and roll, itu bahaya. Betul. Jangan terlalu dengerin lagu duniawi. Gue punya kesaksian, tapi nanti aja mungkin di video selanjutnya. Gue banyak kesaksian tentang lagu-lagu kayak gitu. Karena gue juga dulu pemain. Nanti gue kasih tahu kapan-kapan. Oke, guys. Oke, Van. Ya, semoga apa yang sudah kita bagi di sini bisa menginspirasi buat kalian semua. Ada manfaatnya. Tuhan tutup bungkus kesaksian ini supaya jadi berkat, jadi rema buat kalian. Yes, amin. Oke, thank you ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. God bless you. God bless you. Ciao.